Untuk sesi robotics webinar selanjutnya, dipersilakan David untuk mengambil alih layar presentasi. Halo semua dan selamat datang ke sesi webinar pada hari ini. Pada webinar kali ini saya akan mengenalkan suatu teknologi drone penembak yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Nah sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya David Kowanto dan saya mahasiswa Teknik Elektro tingkat 4 di Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini saya sedang mengambil mata kuliah robotika. Nah, kalau misalnya mendengar kata drone penembak itu pasti terpikirnya drone militer. Dan drone militer itu menembakkan misil yang seperti ini, misil peledak. Tetapi drone yang dibicarakan di webinar ini bukan drone militer yang menembak misil peledak ini, melainkan drone yang menembak anak panah kecil berisi sensor-sensor ini. Nah, jadi penelitian ini merupakan penelitian yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan judul topik Unmanned Aerial Sensor Placement for Cluttered Environments. Atau untuk memudahkan kita sebut saja Dart Shooting Drone. Nah, proyek ini dikembangkan di Aerial Robotics Laboratory, Imperial College London, Britania Raya. Bagi yang tidak tahu, itu merupakan United Kingdom, dan bagi yang tidak tahu lagi, itu Inggris. Nah, lalu benda apa sih yang ditembak sama drone-nya itu? Lalu gunanya ditembak, kenapa? Kenapa nggak diletakkan saja? Nah, jadi yang pertama-tama, benda yang ditembak itu merupakan node dari Wireless Sensor Networks, atau biasanya disebut sebagai WSN. Nah, WSN merupakan Remote Sensing Framework yang dapat beroperasi dengan jangkauan yang relatif luas. Hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan low cost dan low power sensor dengan jangkauan komunikasi yang terbatas, namun dapat terdistribusi dengan padat. Lalu, apa hubungannya WSN dengan robotika? Nah, jadi, penggunaan robotika dalam WSN dapat meningkatkan reliability atau keandalan dan juga data yield ataupun kualitas data yang dihasilkan, terutama dalam aspek sensor deployment. Nah, terdapat dua delivery method yang umum digunakan bersama dengan drone, yaitu direct placement dan juga sensor dropping. Sensor dropping menjatuhkan sensor pada target lokasi. Memang mudah diimplementasikan namun kurang akurat, dan lokasi peletakan pun terbatas. Sedangkan direct placement menggunakan suatu manipulator untuk meletakkan atau melekatkan sensor pada tempat-tempat tertentu. Direct placement memang lebih akurat dibandingkan sensor dropping pada kebanyakan kasus. Namun lebih rumit dan berisiko tinggi karena ada tambahan massa serta keseimbangan yang tidak tepat berada di tengah drone. Selain itu, waktu terbang juga semakin sedikit karena ada tambahan beban manipulator ini. Nah, delivery method ketiga yaitu yang masih kurang dikembangkan, memiliki nama Impulsive Sensor Deployment atau biasa disebut dengan sensor launching. Metode inilah yang dikembangkan pada penelitian ini. Nah, lalu Impulsive Sensor Deployment itu sebenarnya menggunakan anak panah yang dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data-data pada lingkungan yang berbahaya ataupun lingkungan yang tidak dapat diakses. Jadi penelitian ini memiliki cakupan atau berfokus pada sensor attachment, sensor trajectory, energy storage, dan juga triggering mechanism. Nah, sensor yang diluncurkan ini menggunakan pegas sebagai energy storage. Singkatnya, ketika drone sudah membidik lokasi tempat letakkan sensor, maka pegas yang digunakan sebagai energy storage ini akan dilepas, sehingga sensor yang terpasang pada anak panah tersebut akan diluncurkan menuju target peletakan. Dan ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen indoor. Dimulai dari drone dengan batang kayu asli, dan juga sensor yang dipastikan sudah dapat menancap pada kayu ataupun kulit kayunya. Dan kemudian ada juga triggering mechanism yang sudah disiapkan dan terpasang di drone, serta pemasangan anak panah dengan energy storage pada drone. Dan sebelum itu mari kita tonton video eksperimen mengenai Dart Shooting Drone ini.
pengembangan yang akan dilakukan ke depannya dari penelitian ini yaitu meningkatkan keandalan untuk digunakan langsung di lapangan, karena penelitian ini masih hanya terbatas pada eksperimental. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan estimasi target lokasi sehingga bisa menjadi lebih akurat untuk penembakan anak panah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membawa beberapa sensor sekali jalan sehingga dapat menembakkan beberapa sensor sekaligus sebelum harus kembali ke headquarters-nya. Dan sekian presentasi saya mengenai dart shooting drone. Saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada pertanyaan silakan kontak saya melalui Microsoft Teams. Dan sekali lagi sekian dan terima kasih.